Sekarang lagi rame-ramenya nggak sih narasi tentang feminis? Biasanya, perempuan atau bahkan laki-laki mengutarakan feminis tuh harus bisa ngangkat galon, pasang gas sendiri, atau narasi lain seperti perempuan tuh bisa mandiri tanpa adanya laki-laki. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kajian gender? Dan kenapa ya ada yang setuju alias pro dengan adanya feminis, namun di sisi lain ada juga nih yang kontra terhadap feminis? Secara etimologis, gender berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Jenis kelamin yang dimaksud merujuk pada harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan juga perempuan. Ada lagi nih teman-teman, selain gender yang juga memiliki arti jenis kelamin, yaitu seks. Kalau begitu, sebenarnya apa sih perbedaan mendasar dari gender dan juga seks? Dalam kasus ini, seks didefinisikan sebagai kategori pada jenis kelamin yang bersifat biologis berdasarkan alat reproduksi. Jenis kelamin di sini dikategorikan sebagai male atau jantan dan juga female atau betina, yang secara natural atau sedari kita lahir sudah melekat pada diri kita. Sementara itu, gender berangkat dari kategori jenis kelamin biologis, tapi telah dikonstruksikan masyarakat sebagai pembagian kerja bagi pria dan juga wanita. Jadi, gender bisa dikatakan label yang tertanam pada manusia yang membagi mereka menjadi wanita dan juga pria. Sudah jelas ya melalui definisi ini konteks gender yang kita maksud itu seperti apa. Nah, sekarang kita mau mulai masuk nih ke permasalahan gender melalui konteks sosialnya di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki sejarah terjadinya dan diterapkannya sistem patriarki. Salah satu tokoh yang berpengaruh yaitu Kartini. Dalam menyuarakan kebebasan terhadap perempuan, memiliki pengalaman tidak mendapatkan akses pendidikan untuk bersekolah ke luar negeri. Dan justru dipaksa untuk menikah dengan laki-laki. Selain itu, jika dilihat melalui konteks yang ada di masa sekarang, tidak sedikit wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di mana pelakunya merupakan seorang laki-laki. Kasus lain berkaitan dengan kebebasan terhadap perempuan ialah hak perempuan dalam mengambil keputusan atas apa yang menjadi pilihan, serta kesempatan-kesempatan lain bagi perempuan untuk bekerja di industri yang lazim dilakukan oleh laki-laki. Sebelumnya, udah dijelasin secara definisi perbedaan antara seks dan gender yang biasanya luput untuk dipahami. Selanjutnya, ada lagi nih hal yang kami highlight melalui definisi gender, yaitu pembagian kerja bagi pria dan wanita yang krusial untuk dijelaskan dan menjadi kesalahpahaman dalam berpikir di masyarakat. Jadi, apa sih yang dimaksud pembagian kerja dalam konteks gender? Nah, dalam konteks gender, pembagian kerja didasari oleh apa yang telah ditetapkan oleh masyarakat sebagai peran bagi pria dan juga peran bagi wanita. Di sini, pria dapat mengendalikan wanita dan memiliki kuasa penuh terhadap wanita. Hal ini juga biasa disebut dengan sistem patriarki. Sistem patriarki tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, telah memberikan dampak yang timpang bagi pria dan wanita. Terlebih, yang sangat dirugikan adalah wanita. Seperti berbagai macam kasus yang akhirnya berdampak menjadi kekerasan terhadap wanita dan lain sebagainya. Hal tersebut pada akhirnya menjadi salah satu indikator narasi untuk menyuarakan gerakan feminis. Ada banyak sekali kasus kekerasan yang muncul akibat sistem patriarki. Menurut jurnal New Feminist Movement, segerombol wanita telah mengajukan hak untuk bersuara atas tindakan kekerasan yang dialami pada perempuan. Di Eropa, terdapat sekitar 80.000 kasus pemerkosaan dan 300.000 pelecehan seksual. Hal tersebut menjadi hal yang memalukan bagi Eropa. Lain cerita di Indonesia, perempuan tidak hanya mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, tapi kekerasan dalam rumah tangga menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
terdapat sekitar total 21.398 kasus dan kasus terbanyak diisi oleh perempuan mencapai 18.950 kasus, sementara laki-laki hanya 4.388 kasus. Dilihat dari jurnal New Feminist Movement, kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada perempuan, tapi juga terhadap laki-laki. Dengan gerakan ini, tidak berupaya untuk menghilangkan laki-laki dari mata perempuan, tetapi secara umum perempuan lebih banyak mengalami kerugian, terlebih karena adanya sistem patriarki di dunia ini. Hal ini pun menjadi perhatian khusus bagi seluruh dunia. Kekerasan yang dapat dialami perempuan bisa dilihat dari hal-hal berikut. Pertama, pemaksaan untuk aborsi. Yang kedua, pembunuhan terhadap anak dan perempuan. Yang ketiga, mutilasi terhadap alat genital perempuan, dan lain sebagainya. Jadi, hal inilah yang disuarakan oleh para feminis, dan bukan lagi soal siapa yang bisa angkat galon ya sosius. Feminis sendiri juga masih menuaikan perdebatan karena beberapa paham yang menyuarakan kesetaraan pada perempuan. Seperti perempuan yang ingin berada di ranah publik dan berkontribusi kepada pekerjaan yang notabene-nya dilakukan oleh laki-laki, dengan perempuan yang memang mengikuti aturan tradisional di mana tidak harus perempuan itu pergi bekerja. Dan tidak hanya masyarakat, kebijakan di Indonesia masih belum dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan yang lebih spesifiknya menjaga perempuan dari kekerasan rumah tangga ataupun kekerasan seksual. Selain itu, ada pula yang masih mengatakan bahwa feminis itu merupakan paham yang diambil dari budaya barat dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang cenderung ketimuran. Secara garis besar, feminis hadir dalam rangka untuk menyuarakan bagaimana perempuan berhak untuk memiliki keputusannya sendiri terhadap dirinya sendiri, tanpa adanya pemaksaan dari segi sanksi sosial maupun sistem di masyarakat yang telah berlaku. Perempuan juga memiliki hak untuk menentukan dirinya akan menjadi seperti apa tanpa harus mempertimbangkan bagaimana ya mereka dipandang di mata sosial. Dengan begitu, feminis tidak hanya soal siapa yang bisa mengangkat galon, bukan soal siapa yang lebih kuat secara fisik, namun perihal bagaimana perempuan secara esensial dapat hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan sebagai objek dan diobjektivitaskan, namun sebagai subjek yang juga dapat hidup dan memberikan apa yang mereka punya untuk masa depan mereka. Nah, sosius, sekarang tulis di kolom komentar opini kalian. Kalian tim konservatif atau feminis modern nih?